itu berlangsung di ruang mediasi ke Pengadilan Negeri Surakarta. Harinya adalah, silakan nanti dicatat jadwalnya yang mau live, harinya adalah hari Rabu pukul 10 ya. Lalu substansi apa tentang materi yang akan kami sampaikan di dalam mediasi, ini lebih profesional dijelaskan oleh pengacara kami. Terima kasih. Jadi sebelumnya kami juga menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa mediasi ini memang sudah ditetapkan dalam undang-undang Dan sifatnya wajib. Jadi tidak ada hubungannya permintaan dari kami para penggugat atau prinsipal dari Bapak Dr. Muhammad Taufik untuk minta damai, itu tidak ada. Jadi mediasi ini adalah memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kami seperti yang tadi rekan-rekan dengarkan di dalam, bahwa kami meminta untuk dalam mediasi ini para prinsipal untuk hadir. Jadi seperti yang kita ketahui kan, Pak Jokowi kan sedang ke Vatikan bersama menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Jadi kan Pak Jokowi ini seorang mantan presiden yang baru berkunjung ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus bersama menteri-menteri Pak Prabowo. Saya harapkan untuk hadir. Kami mengharap untuk hadir dan bisa ketemu dengan prinsipal kami untuk dilakukan mediasi. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak bisa hadir, Pak Jokowi seperti apa? Harapan kami adalah tetap beliau hadir, karena beliau sekarang seperti yang dijelaskan kemarin bahwa beliau kan juga seorang mantan presiden dan beberapa kemarin kan juga disebut sebagai guru bangsa. Maka dari itu kami mengharapkan untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa dalam negara hukum ini semua orang adalah sama. Dari siapapun seharusnya adalah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Kira-kira ini mundur ke sini dipakai jalan yang lain. Tadi ini Pak Pak Jokowi sudah menyerahkan kuasanya untuk mewakili di ini saya tegaskan ya. Jadi yang namanya mediasi itu yang hadir adalah prinsipal. Halo, masih bersama saya di Opini Heri, bersama saya Heri Purnomo. Ya, itu tadi cuplikan daripada video yang dimana saya ikut serta dalam persidangan gugatan ijazah palsu Jokowi, di mana sang penggugat Muhammad Taufik dan yang tergugat satu SMPP atau SMA 6 Surakarta, kemudian juga KPUD Surakarta dan UGM, dan tentunya Jokowi itu sendiri. Nah, semakin asik kan? Ternyata banyak sekali yang mengikuti berita ini, lumayan rame. Untuk itu mari kita saksikan selebihnya. Oke? Baik, kita sekarang mencoba menganalisa, beropini tentang bagaimana proses gugatan di mana Bapak Muhammad Taufik sebagai penggugat dan SMPP ataupun SMA 6 tergugat, KPU Surakarta juga tergugat, Jokowi itu sendiri, UGM juga tergugat. Nah, di babak ini memang saya sendiri kurang begitu masuk ya, karena yang terjadi adalah penentuan mediasi atau mediator, dan dalam hal ini Bapak Muhammad Taufik yang menentukan mediator. Dan seperti gayung bersambut itu, mereka para tergugat setuju. Aduh, agak lemes nih ya. Jangan dulu ya, kita tetap berpikir positif gitu ya. Mudah-mudahan tetap menemukan satu kemenangan, sebuah kejujuran ya. Dan kemudian ketika diserahkan kepada hakim, hakim pun mencoba untuk melihat apakah
mediator itu ada dalam daftar orang-orang mediator yang telah disahkan oleh Majelis Hakim, tentunya di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan seperti gayung bersambut lagi, ternyata ada. Aduh, ya, itu yang terjadi itu ya. Nah, Bapak Muhammad Taufik sendiri juga mengatakan bahwa mediasi itu merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui gitu ya. Ya, yang pada akhirnya bagaimana ketika terjadi deadlock atau tidak ketemu, tentunya prosesnya akan berjalan lebih alot lagi. Tapi harapan beliau Bapak Muhammad Taufik di mediasi ini, Bapak Jokowi bisa hadir dan memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan. Ya seperti ijazahnya dari SMPP atau SMA 6 sampai UGM atau S1-nya. Pun kemudian juga KPU memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan. Benar tidak sih gitu? Termasuk UGM sendiri harus memberikan data-data yang dibutuhkan. Nah, di sini saya punya kesimpulan. Kalau memang benar, seharusnya lah nanti ada pihak independen yang akan mencoba untuk uji forensik. Mulailah. Saya pikir gayeng nanti di sini ya. Asik ini ya. Itu. Tapi beda ceritanya kalau kemudian kasus yang dilontarkan oleh Bapak Muhammad Taufik ini sudah menemukan satu bentuk penyelesaian atau solusi, selesai sudah misalnya, kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan tetap Bapak Muhammad Taufik lebih kritis ya, supaya benar mempertahankan betul apa yang menjadi tuntutannya itu ya. Karena kasus ini tetap dipantau kita, seluruh rakyat Indonesia, pun negara lain juga memantau gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti akan berjalan betul-betul sesuai rule atau aturan yang ada. Saya sendiri sebagai pewarta itu ya, saya masih berpikir atau berkacamata dari kasus Bambang Tri dan Gus Nur yang berakhir bagaimana ketika sidang begitu alot, para ahli juga alot, dan sesuai nalar seolah-olah kita mengatakan memang Bambang Tri dan Gus Nur benar gitu ya. Dan tapi yang terjadi ya, ijazahnya asli Pak Jokowi tidak dihadirkan. Alhasil Bambang Tri dan Gus Nur masuk di BUI dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Sedih banget itu ya. Ya bukan berarti kita menyesalkan proses yang terjadi, tapi kayaknya ada manipulasi ini ya, seperti itu. Waduh. Ya, kemudian terjadi gugatan baru seperti ini dari Bapak Muhammad Taufik. Mudah-mudahan aura ketika terjadi di mana gugatan ataupun kasus yang terjadi Bambang Tri dan Gus Nur, aura itu hilang, dan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini Kejaksaan Negeri Surakarta betul-betul mendapati atau di situ ada orang-orang yang bersih, independen, jauh dari kepentingan oknum-oknum tertentu, memang betul-betul independen. Karena apa? Kita semua mengerti kan
atau mengetahui kan di medsos begitu bersebaran gitu ya, memang foto ijazah Pak Jokowi ya ganjil sih ya. Dari fisiknya seperti kacamata artinya ketika di ijazah itu dia berkacamata. Kemudian juga bagaimana bentuk giginya, seolah-olah kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kok beda gitu ya. Nah ini apalagi ditemukan lagi oleh mereka yang bermasalah seperti Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lainnya, itu mendapatkan memang proses untuk mendapatkan ijazah itu agak janggal. Adanya skripsi yang kemudian di lembar pengesahannya tanda tangan tidak lengkap, aneh gitu ya. Belum lagi di pembukaannya ada kata-kata tesis, bahwa tesis ini digunakan untuk mendapatkan gelar S1. Aneh kan? Wah, betul. Nalar kita seolah-olah ingin bergerak atau berontak gitu ya. Mudah-mudahan dimenangkan oleh nalar-nalar yang sehat, akal sehat, bukan katanya, bukan omongnya, tapi berdasarkan ilmiah maupun uji forensik. Itu kita lihat aja ya nanti ya seperti apa kelanjutannya. Mudah-mudahan berakhir dengan menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan. Bravo.